Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovita Nominata Lemanurung. Saya Diana Wisandingrum. Saya Ender Marani. Saya Salsa Zeli. Saya Rahma Fadila. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam ke Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu dari kerajaan bercorak Islam yang pernah berkembang di Nusantara. Ibu kota Kesultanan Banten kala itu terletak di Surusowan, Banten Lama, Kota Serang. Raja pertama kerajaan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Ia memerintah pada tahun 1552 hingga 1670 Masehi. Pada tahun 1651, Kerajaan Banten baru mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sedangkan salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Banten adalah politik adu domba yang dilakukan Belanda. Sekitar permulaan abad ke-16, di daerah pesisir Banten sudah ada kelompok masyarakat yang menganut agama Islam. Penyebarannya dilakukan oleh salah seorang pemimpin Islam yang dikenal sebagai wali berasal dari Cirebon, yakni Sunan Gunung Jati, dan kemudian dilanjutkan oleh putranya Maulana Hasanuddin untuk menyebarkan secara perlahan ajaran agama Islam di daerah Banten. Setelah menjadi raja atau sultan pertama di Banten, Sultan Maulana Hasanuddin sangatlah berpengaruh dalam penyebaran Islam di Banten, karena beliau adalah seorang sultan yang pertama kali menjadi penguasa di kerajaan Islam di Banten. Bahkan ia mendapatkan gelar Pangeran Sabah Kingking atau Sedakikin. Gelar tersebut dipersembahkan dari kakeknya, yaitu Prabu Surasowan. Pada masa di Prabu Surasowan menjabat menjadi bupati di Banten. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dan Nyi Kwawung Ganten, putri Prabu Surasowan. Beliau adalah seorang sultan yang mengerti keakan ekonomi dan politik. Setelah kakeknya meninggal, kini pemerintahan Banten diwariskan kepada anaknya, yakni Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun yang menganut agama Hindu. Watu Gilang dipercaya berasal dari kerajaan Pajajaran yang ditaklukkan oleh Banten pada 1579 Masehi. Batu bernama lengkap Watu Gilang Sriman Sriwacana itu lalu dipindahkan ke Banten Lama oleh Penembahan Yusuf atas perintah ayahnya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Keramik Eropa memiliki ciri khas bermotif gambar tumbuh-tumbuhan dan bunga, sedangkan keramik Jepang biasanya memakai motif fauna atau hewan dan panorama alam. Pecahan keramik baru pun memperpanjang temuan ragam benda bernilai historis lain di bawah reruntuhan eks-Kesultanan Banten. Selain keramik dinasti Ming dan Qing, Museum Purbakala Banten Lama sudah lebih dahulu menyimpan koleksi keramik dari dinasti Sung 960 sampai 1280 Masehi dan dinasti Yuan 1280 sampai 1368 Masehi. Yang ketiga itu ada batu nisan Cina yang merupakan peninggalan Banten. Jadi imigran Cina yang datang ke Indonesia umumnya berasal dari dua provinsi, yakni Fujian atau Fujian dan Guangdong. Orang-orang yang berasal dari Fujian biasa disebut dengan Hokkien, merupakan imigran yang paling banyak berdatangan ke Nusantara sampai abad ke-19. Daerah asal mereka Fujian Selatan, suatu daerah yang sangat penting menurut catatan sejarah perdagangan luar negeri Cina. Sebenarnya, bagi adat kebiasaan orang, Cina sangat tahu meninggal di tanah asing meskipun karena usia tua. Orang Shandong bahkan mengatakan kasihan kepada orang yang meninggal di tanah asing. Bongpai merupakan bagian terpenting dari makam tradisional Cina. Dari pengamatan sekilas tampak berbeda-beda dalam bentuk dan cara penulisannya. Perbedaan tersebut biasanya sesuai dengan bentuk makam yang mempunyai perbedaan dari masa ke masa. Pada masa dinasti Tang, Bongpai diletakkan di tengah-tengah makam dan biasanya terdapat tulisan riwayat hidup Muzhiming, mendiang pemilik makam. Pada zaman dinasti Song, terdapat pahatan berupa gambar pada Bongpai yang tertentu, mengandung makna-makna tertentu terkait dengan mendiang. Jadi, umpak dan ambang pintu berangkat tahun 1055 dalam huruf kuno di situs Watu Gilang yang merupakan peninggalan Sri Bameswara Raja Kadiri yang memerintah sekitar tahun 1112 sampai 1135 sebelum Prabu Joyoboyo.
Keraton Surosoan adalah kediaman para Sultan Banten dari Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 hingga Sultan Haji yang memerintah pada 1672 sampai 1687. Bangunan itu nyaris rata dengan tanah di sekelilingnya telah ditumbuhi rumput dan lumut. Semula bangunan keraton yang seluas hampir 4 hektar itu bernama Kedaton Pukuan, terbuat dari tumpukan batu bata merah dan batu karang dengan ubin berbentuk belah ketupat berwarna merah. Sisa bangunan yang kini masih bisa dinikmati adalah bentang setinggi 0,5 sampai 2 meter yang mengelilingi keraton dan sisa fondasi ruangan. Meriam Ki Amuk adalah penjelmaan prajurit Kesultanan Demak yang dikutuk. Tetapi menurut versi sejarah, meriam ini dibuat di Jawa Tengah abad 16 sekitar tahun 1527 Masehi yang kemudian dihadiahkan kepada Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Banten oleh Sultan Trenggono yang pada awalnya bernama Ki Jino. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.